Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini, saya akan coba melakukan review terkait dengan model TCP/IP maupun model OSI dalam kaitannya dengan eh, proses network forensik. Tetap bersama saya di kanal Mas Jonko. Coba. Jadi kali ini kita akan bahas tentang paket data analisis. Ini pengantar untuk paket data analisis. Saya nanti alurnya ceritanya bagaimana sih kita akan kenapa kok ada network forensik, terus apa sih yang diteliti ketika kita melakukan proses network forensik. Nah, ini nanti yang kurang lebih akan saya cerita ya. Ini recap ya, mungkin beberapa sudah pernah dapat tentang model OSI, model TCP, dan nanti yang terakhir mungkin yang agak sedikit berbeda adalah OSCAR metodologi. Nah, jadi yang dianut, salah satu metodologi yang dianut oleh orang-orang yang berkecimpung di network forensik itu adalah OSCAR. Ada singkatannya. Ketika kita membicarakan masalah network forensik, itu kita bicara juga tentang network arsitektur jaringan. Di mana arsitektur jaringan itu adalah sekumpulan layer dan juga protokol yang bisa menghubungkan antar komputer, seperti itu yang disebut sebagai arsitektur jaringan. Jadi kumpulan layer, lapisan, dan juga protokol, di mana protokol itu aturan. Spesifikasi dari arsitektur ini harus memiliki beberapa informasi, di mana informasi yang bisa dipertukarkan. Artinya di sini bisa untuk membuat sebuah program ataupun membangun mesin perangkat keras, sehingga antar program ataupun antar perangkat keras tadi bisa berkomunikasi, tidak peduli dia akan diberi merek apa. Gitu. Nah, ini bentuk blueprint gitu, bahwa setiap program ataupun setiap perangkat keras tadi itu bisa berkomunikasi antar mereka tanpa memandang tadi suku, ras, dan segalanya. Ya, karena dia berpatokan pada protokol. Nah, ada dua model dari arsitektur jaringan ini. Ya, yaitu ada model OSI, ya, Open System Interconnection, dan TCP/IP. Ya, ini gambaran kedua model tersebut. Di OSI model itu ada 7 layer, 7 lapisan, dan TCP/IP hanya ada 4. Di mana di OSI model itu mulai dari layer 7 ya ada application, layer 6 ada presentation, lalu layer 5 itu ada session, layer 4 ada transport, layer 3 ada network, layer 2 ada data link, dan layer 1 ada physical. Nah, di TCP/IP model ada layer 4-nya application. Ini kalau di OSI model ini gabungan antara application, presentation, dan session. Ada layer transport, lalu ada network, itu berubah nama menjadi internet layer di TCP/IP model. Data link dan physical itu jadi network. Ini gambar sedikit penjelasan ya mengenai masing-masing layer pada model OSI. OSI sendiri singkatan dari Open System Interconnection, dibuat oleh ISO, ya, International Standard Organization. Di sini gunanya adalah sebagai titik referensi, blueprint tadi untuk membahas spesifikasi protokol. Jadi ketika seseorang itu membangun sistem ataupun membuat sebuah perangkat keras, itu harus berpatokan pada model seperti ini agar tadi bisa berkomunikasi dengan perangkat-perangkat lainnya juga, dengan aplikasi-aplikasi lain. Nah, di sini ada 7 layer ya, ada yang upper layer dan ada lower layer. Di upper layer ini tadi yang application, presentation, dan session. Lalu yang lower layer yang ada di sini ada transport sampai dengan physical. Dan dari sisi data ada dipisah antara host layer dan media layer. Media itu ya berarti dia sudah masuk ke medium, alat untuk transportnya. Di mana
Di host layer itu mulai dari application sampai dengan transport. Jadi bentuk datanya di atas itu di application masih bentuk data utuh, presentation masih bentuk data, sampai session juga masih bentuknya data. Nah, di host layer ini dipisah ke dalam segmen. Sudah di segmen-segmenkan, di transport. Lalu dia akan masuk ke media layer. Nah, ini dia udah berubah, dipecah menjadi paket-paket, lalu dia akan dipecah lagi jadi frame, baru nanti sudah menjadi bit. Ketika dikirimkan bentuknya sudah bit. Semuanya disebut media layer. Oke, jadi ini ya sekilas mengenai OSI model. Kalau di sini tadi masih di aplikasi, di sini di sistem operasi gitu ya. Di sini sudah di fisik, ya. Makanya disebut dengan media layer, sudah di fisik. Yang fisikal berarti dia sudah di ujung gitu, ceritanya di ujung, dia udah jalan di kabelnya. Nah, ini masing-masing layer itu punya fungsi masing-masing. Application layer ini berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh user. Hubungannya sama program. Jadi berfungsi sebagai antarmuka antara aplikasi ya, dengan fungsionalitas jaringan. Serta eh, serta bagaimana dia mengatur aplikasi itu dapat mengakses ke jaringan. Ya salah satunya application layer gitu ya, bentuknya mungkin web browser. Termasuk dalam jenis aplikasi yang ada di application layer. Lalu setelah dari application layer dia turun ke presentation layer. Katakanlah di application layer kita akses facebook.com. Jadi kita akses facebook.com, apa yang terjadi? Dia akan diolah sama application layer. Lalu akan turun ke presentation layer. Nah, di sini tugasnya adalah mentranslasikan data yang akan dikirimkan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Jadi di sini merubah format. Diubah dulu formatnya sehingga para perangkat-perangkat jaringan itu mengerti ketika diberikan data tersebut. Itu di presentation layer. Nah, setelah itu turun lagi ke session layer. Ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dibuat, dipelihara, atau dihancurkan antar pengguna yang berbeda. Ini maksudnya dia create yang ngetuk pintu, gimana cara ngetuk pintunya, gimana cara terus bertamunya, terus gimana cara menjaga biar tetap di dalam, sampai nanti ada proses terminasi, diputus. Itu tugasnya session layer. Nah, setelah itu datanya akan di apa, dimasukkan lagi ke dalam transport layer. Di sini di transport layer eh, itu tugasnya adalah memberikan acknowledgement ya, dan mentransmisikan ulang paket-paket yang hilang di tengah jalan. Jadi tugas dia adalah membuat tanda. Dia memberikan tanda bahwa paket diterima ataupun paket sukses diterima, atau juga mentransmisikan ulang paket-paket yang hilang di tengah jalan. Hancur bukan hilang, biasanya hancur. Nah, dari transport layer dia akan turun lagi. Dari transport dia akan turun ke network layer. Kalau di sini dia sudah masuk ke mengendalikan operasi jaringan. Seperti gimana cara menentukan rutenya dari paket sumber, dari sumbernya ke tujuan itu bagaimana, lalu juga di sini mendefinisikan alamat IP. Jadi pemberian alamat IP itu ada di network layer. Lalu setelah itu, setelah masuk network layer, dia masuk lagi ke data link. Nah, di sini fasilitas untuk transmisi raw data. Datanya yang udah bentuknya raw, mentah. Jadi sudah bentuknya data mentah, jadi 101101 seperti itu. Itu ada di data link layer. Jadi di sini sudah datanya itu sudah bentuknya sudah raw, jadi sudah siap untuk apa namanya, dikirim. Nah, yang terakhir nanti setelah dari data link, dia akan masuk lagi ke eh, physical layer, Di sini tugasnya adalah mengirimkan raw bit tadi, data yang bentuknya raw tadi, ke channel komunikasi. Ya, channel komunikasi ya berarti bentuknya macam-macam, bisa nanti wireless, eh, apa, kabel gitu. Kabelnya nanti boleh macam-macam.
bentuknya bisa macam-macam. Nah, di sini data sudah dikirim dalam bentuk bit. Makanya di sini bentuk data yang ditangani oleh physical layer ini adalah bit. Nah, sebenarnya untuk mempelajari uh, model OSI ini dengan mudah, kita sebenarnya ada uh, video yang cukup menarik nih. Oke, dari video tersebut ya kita bisa lihat bahwa ternyata uh, proses perjalanannya ya ketika kita mengakses sebuah website dari application layer turun sampai dengan physical layer terus berjalan di physical layer sampai ke destination itu makan waktu yang cukup panjang dan kita bisa lihat di situ paket itu kan melalui proxy ya, terus apa namanya melalui router, switch dan seterusnya. Selain itu juga tadi setiap paket itu punya ukuran yang berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek tergantung juga protokol nanti yang dipergunakan oleh paket tersebut, oleh request yang kita minta. Ya HTTP ya nanti ukurannya berbeda-beda. Tapi artinya apa yang kita request akan dipecah menjadi paket. Nah, em, bagaimana dengan model TCP/IP? Model TCP/IP ini kurang lebih sebenarnya sama dengan OSI ya, tapi di sini terdiri dari 4 layer. TCP/IP ini dia terbuka dan independen, dan dia bisa menghubungkan segala jenis komputer yang arsitekturnya berbeda. Dan syarat komputer ini menggunakan konsep TCP/IP. Ya semua komputer sekarang menggunakan konsep tersebut, makanya bisa saling berkomunikasi. Application layer di sini jelas ya, application layer seperti halnya tadi di application, presentation, dan session. Ini antar muka untuk user itu mengakses ke jaringan. Terus di layer transportnya itu ada 2 protokol, ada protokol TCP dan UDP. Jadi yang bertugas untuk melakukan komunikasi antar 2 host, layer transport ini. Lalu internet layer ini bertanggung jawab kepada pengiriman paket data dalam jaringan ke alamat yang tepat. Tadi karena ada IP address. Di sini kita bahas tentang IP, ARP, ARP, dan ICMP. Lalu yang terakhir di model TCP/IP adalah network access. Ini seperti halnya tadi di physical layer, dia bertugas untuk mengirim dan menerima data dari media fisik. Protokol ini harus mampu menerjemahkan sinyal listrik menjadi data digital yang dimengerti oleh komputer. Nah, kalau kita perbandingkan ini sama yang tadi ya. Network access layer ini mempunyai fungsi yang mirip dengan data link. Network access ini dia layer data link dan physical di OS. Dengan internet itu sama persis seperti network layer di OSI. Atau ini bedanya. Yang network ini adalah internet, yang ini network access. Nah, di TCP/IP menggabungkan fungsi presentation dan session layer ke dalam application layer. Lalu di TCP/IP menyediakan connectionless oriented yang digunakan oleh protokol-protokol berbasis UDP, User Datagram Protocol. Jadi UDP ini tidak memberi jaminan reliabilitas pengiriman paket. Dia hanya melempar saja. Tidak ada proses penerimaan, tidak ada konfirmasi penerimaan. Di mana ini nggak ada di di OSI model. Dan OSI dikembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP/IP dikembangkan setelah melakukan implementasi. Kalau kita perhatikan gitu, kita perhatikan di sini. Nah, di sini di model OSI, di application presentation maupun di application layer itu bentuknya adalah TCP/IP protokol, Telnet, FTP, SMTP, GNS, SNMP, HTTP, HTTPS dan seterusnya. Lalu di transport layer maupun di sini juga transport ya sebutannya, host to host transport layer, itu bentuknya TCP atau UDP. Telnet, FTP, SMTP masuk ke dalam TCP. DNS, DHCP dan seterusnya itu masuk ke UDP. Lalu di network layer ataupun internet layer itu bentuknya IP internet protokol, walaupun di situ dalamnya ada ARP dan ini
untuk routing protokolnya. Lalu di data link dan physical maupun network interface tadi itu eh, bentuknya adalah Ethernet, token ring, familiar ataupun ATM. Jadi sudah di sini perangkat gitu, perangkat interface sudah apa dia gimana dia mengirim data. Oke. Nah, eh, balik sini lagi. Di forensik nanti kita akan banyak bermain sebetulnya di internet forensik maupun network forensik itu berarti kita melihat namanya network berarti kita kan bermain di layernya layer network maupun data link di kedua layer tersebut. Tapi memang tidak menutup kemungkinan kita juga bermain di level application layer. Nah, dari internet layer, pokok bahasan kita itu adalah internet protokol. Tugasnya apa sih? Dia melakukan enkapsulasi. Jadi ketika apa nyampe di transport layer, sebetulnya dia sudah dienkapsulasi oleh si transport layer. Data akan ditambahkan segmen header. Nah, ketika masuk ke network layer, dia akan ditambahkan lagi dengan IP header, TCP IP header di dalam data tersebut. Nah, itulah yang jadi IP paket. Kalau di feature of the net tadi itu dikasih kepala. Ketika dikasih kepala itu dikasih IP header. Uh, Kalau yang modelnya connectionless ya, connectionless itu um, apa namanya? Pengirim paket itu tidak pernah mengetahui pengirim maupun penerima itu tidak pernah mengetahui paketnya itu kapan nyampai gitu, kapan datang dan kapan nyampai. Karena memang modelnya seperti lempar saja, dilempar nih aku ada paket, terserah mau menerima atau enggak seperti itu. Nah, em, proses enkapsulasi tadi memberikan header yang bentuknya seperti ini, mana lebarnya itu adalah 10 bit. Ya. Di sini nanti ada source IP address, destination IP address, baru di bawah ini adalah datanya. Ini ada 20 byte, ada protokolnya, ada TTL-nya. Nah, biasanya nanti ketika proses network forensik, kita akan melihat, menganalisa ini masing-masing. Satu paket akan ada ininya, akan ada informasi ini. Jadi sebenarnya kita sudah bisa melihat ini paket dari mana ke mana itu sudah bisa. Ini kalau IP versi 6, dia 40 bytes ya untuk headernya. Lalu kita masuk ke network access layer. Ini tadi tugasnya mengirimkan dan menerima data dari dan ke dan dari media fisik. Itu yang tugasnya bisa dia menerjemahkan sinyal listrik. Nah, di sini layanan yang ditawarkan gitu ya oleh si network access layer ini itu adalah yang pertama ada framing. Makanya jenis datanya di network access layer ini adalah frame. Jadi paket tadi akan dienkapsulasi lagi dalam bentuk frame. Setelah data dienkapsulasi oleh transport layer lalu akan dienkapsulasi lagi oleh network layer, internet layer tadi akan dienkapsulasi lagi oleh network access layer. Baru nanti masuk ke link access yang alamatnya bentuknya MAC address. Lalu ada reliable delivery. Jadi tugasnya network access layer ini adalah memastikan bahwa eh, setiap paketnya itu diterima oleh eh, tujuannya dengan tidak error. Kalau ada error seperti tadi, misalnya seperti di internet tadi ada yang jatuh atau apa, akan di request lagi untuk dikirimkan ulang paket tersebut, bukan semua, hanya paket tersebut. Terus ada fungsi error detection and correction. Jadi akan ada proses error. Nah ini tadi ya framing, proses framing. Jadi eh, paket data yang ada di internet layer tadi itu akan diberikan enkapsulasi lagi di depan dan di belakang. Ada frame start dan frame stop. Terus nanti ada error detection ya. Di mana frame start dan stop ini indikator yang digunakan oleh MAC address, MAC sub layer tadi untuk mengidentifikasikan awal dan akhir dari sebuah frame.
Kalau di hard disk berarti sejauh mana klasternya seperti itu. Ya. Terus di sini addressing ini eh, untuk mengetahui source dan destination node, bukan address ya, tapi node yang bentuknya MAC biasanya. Jadi interface-nya. Lalu di sini ada tipe, ini digunakan oleh LLC ya, untuk mengidentifikasikan layer 3-nya, protokol layer 3-nya, network-nya tadi. Terus ada control, identify, special flow, control service. Ini untuk spesial paket. Gitu. Terus data ya berarti menyimpan datanya. Ada paket header, segmen header, dan data. Jadi kan paket header didapat dari internet layer, segmennya dapat dari transport layer, dan datanya dari application layer. Terus ini ada error detection. Ini ada tambahan di sini. Setelah data ada error detection untuk proses deteksi error. Nah, error controlnya dari network access layer ini ada 2, error detection dan error correction. Jadi memungkinkan si receiver memberikan informasi kepada pengirim jika sebuah frame ada yang hilang atau rusak. Jadi kan tidak ketika sekali kita akses terus kita kirim, misalnya katakanlah tadi kita buka facebook.com, itu tidak dikirimkan dalam satu paket utuh gelondongan, itu enggak. Itu kan dipecah jadi beberapa paket. Nah, di sini eh, tugasnya tadi di network access adalah mengecek ada yang hilang atau enggak. Kalau ada yang hilang, dia harus berkoordinasi dengan pengirim untuk mentransmisikan ulang, mengirimkan ulang paket yang hilang. Jadi ada metode automatic repeat request ya, dengan menggunakan acknowledgement dan timeout. Jadi ada macam thresholdnya gitu, ketika timeout tertentu paket kok nggak dapat acknowledgement, nggak dapat penerimaan, ya berarti ini paketnya jatuh di tengah jalan, hilang gitu lah ya. Jadi harus dikirimkan ulang. Nah, ini implementasi dari data link layer tadi atau network access layer ada di MAC dan juga ARP. Kalau MAC itu berarti alamat fisik ya dari hardware-nya. Kalau ARP itu dia bertanggung jawab untuk melakukan resolusi, mentranslasikan dari MAC address ke uh, apa ke IP. Kalau DNS itu kan mentranslasikan IP ke tulisan gitu ya, ke string. Kalau ARP ini mentranslasikan dari MAC ke IP address. Seperti itu. Nah, itu tadi sedikit gambaran mengenai model TCP/IP maupun OSI dan bagaimana proses dan cara kerjanya. Nah, kenapa kok ini perlu dipelajari? Karena di dalam proses network forensik kita akan berhubungan dengan tadi paket header, mungkin nanti berhubungan dengan frame juga. Jadi makanya kita perlu mempelajari bagaimana sih bentuknya. Baik, itu tadi sedikit review saya mengenai tentang model TCP/IP dan OSI dan kaitannya dengan proses network forensik. Di mana proses network forensik itu adalah proses untuk melakukan analisa terhadap paket-paket data yang dikirimkan melalui jaringan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang. Kita ketemu lagi dalam video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.